Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wati Ratnadusita. Di sini saya akan menjelaskan eh, bagaimana mengambil data dari CASP, ya, teman-teman. Oke, di sini sudah terdapat data penelitian penelitian saya, sudah saya masukkan ke dalam JASP-nya. Setelah itu kita langsung ke analyze. Karena di sini kita mau nyari validitas terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kalau mencari validitas kita masuk ke regresi, terus kita ke korelasi. Setelah itu data dari sini kita masukkan semua. Kita tunggu. Setelah itu kita pencet display. Nah, di sini juga kita klik di flag signifikan. Selanjutnya kita akan menunggu data itu jadi. Di sini juga ada asumsi cek. Nah, di sini kita klik dua-duanya saja. Oke. Eh, Bentar ya teman-teman, di sini agak lama ya. Jaringannya agak lama. Oke. Nah, eh, di sini kan ada bintang-bintang di atas di angka ya teman-teman. Nah, fungsinya itu karena kita tadi tuh memasukkan flag signifikan. Fungsi dari flag signifikan itu untuk membantu kita buat memudahkan membaca data mana yang valid, mana yang tidak. Nah, di sini bisa kita lihat angka mana, item mana yang tidak valid. Item yang tidak valid itu tidak terdapat bintang-bintang kecil di atasnya ya teman-teman. Nah, di sini sedangkan data saya eh, terdapat bintang semua yang dimana data ini dapat dikatakan valid. Kenapa data bisa dikatakan valid? Karena data yang dikatakan valid itu harus di atas 0,03. Sedangkan data yang saya punya itu berada di 0,322, 0,589, dan seterusnya. Jadi data yang saya punya itu bisa disebut dengan valid. Selanjutnya dari validitas kita ke reliable. Reliable kita masukkan semua karena datanya valid, jadi kita masukkan semua. Kalau misalkan datanya tidak valid, tergantung di kolom mana data yang tidak valid. Nah, dia itu tidak boleh ikut masuk ke reliable. Nah, termasuk juga total. Total itu tidak boleh ikut masuk ke reliable. Selanjutnya kita ke analis. Kita pakai koefisien alfa. Di sini juga kita pencet. Sudah. Habis itu kita lihat di estimate-nya. Nah, estimate-nya itu dia di 0,756. Yang dimana data ini juga bisa dibilang reliable. Kenapa bisa dibilang reliable? Karena data yang dibilang reliable itu di atas 0,05. Sedangkan data yang di sini di atas 0,05 ya teman-teman, karena datanya 0,756. Jadi data data di variabel pertama itu dia valid dan reliable. Selanjutnya kita akan masuk ke data kedua. Nah, di data kedua juga saya sudah menyediakan datanya dan sudah saya masukkan ke dalam JASP. Caranya masih sama kayak tadi, yang dimana kita ke analyze, kita masih mencari validitas terlebih dahulu, kita ke korelasi lagi. Nah, di sini juga kita masukkan datanya semua. Selanjutnya kita pencet flag signifikan tadi. Nah, asumsi ceknya juga jangan tertinggal. Kita klik dua-duanya.
sambil menunggu datanya jadi. Agak lama ya teman-teman. Sini karena jaringannya agak jelek. Nah, di sini sudah terlihat caranya juga sama kayak tadi. Data yang dilihat valid atau tidak, kita lihat dari bintang-bintang kecil di atasnya. Nah, oke. Nah, karena datanya juga sama kayak tadi, dia terdapat bintang kecil di atasnya semua, jadi data dari variabel kedua ini juga dikatakan valid ya teman-teman, karena caranya juga sama kayak tadi. Selanjutnya, masih sama, kita ke variabel lagi. Kita masukkan lagi semua kecuali total. Ini total, kita ke analis koefisien alfa. Nah, di sini estimate-nya juga 0,860 seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kenapa data bisa dibilang reliable? Karena dia harus di atas 0,05. Nah, data ini di atas 0,05 ya teman-teman. Nah, dia 0,860. Oke, jadi dari kedua variabel yang tadi, eh, itu dapat dikatakan validitas valid dan reliable semua dua-duanya ya teman-teman. Karena dia memenuhi kriteria kriteria valid dan reliable. Selanjutnya kita akan masuk ke uji asumsi. Uji asumsi kita ke sini dulu. Kita buka lembaran baru. Nah, kita ambil datanya dulu. Nah, kalau di uji asumsi itu kita cukup memasukkan total dari dua variabel. Dari kedua variabelnya, totalnya saja ya. Kan kita taruh di sini. Nah, karena di variabel yang pertama itu saya adalah lingkungan keluarga, jadi di sini kita ubah jadi lingkungan keluarga. Nah, yang di kolom kedua ini, eh, karena variabel saya kepercayaan diri, kita ubah juga menjadi kepercayaan diri. Nah, setelah itu kita ke sini lagi. Nah, di sini saya akan menguji uji asumsi normalitas. Di sini saya akan menggunakan distribusi ya, teman-teman. Yang dimana, oke, di sini kita klik dan kita masuk ke normal. Normal, kita langsung ke sini. Nah, karena di sini cuma bisa kita masukin satu variabel, jadi kita harus memasukkan satu-satu per variabelnya. Karena variabel dependen saya itu kepercayaan diri, di sini saya akan memasukkan variabel dependennya terlebih dahulu, yang dimana kepercayaan diri. Selanjutnya, setelah itu kita masuk ke estimate parameter. Oh, tidak jadi. Kita langsung ke access speed, yang dimana kita ke statistik, kita menggunakan Kolmogorov. Oke, kita lihat. Nah, data di sini yang kita lihat itu dari data statistiknya ya teman-teman. Nah, datanya itu dari variabel kepercayaan diri 0,121 yang dimana dia itu berdistribusi normal ya. Kenapa berdistribusi normal? Karena
Ya, dia di atas 0,05 dan P-nya juga 0,051 masih di atas 0,05 ya teman-teman. Jadi di variabel kepercayaan diri ini dia berdistribusi normal. Selanjutnya kita ke variabel satunya lagi. Di sini kita kembalikan dulu. Kita masukkan lingkungan keluarga. Tidak ada yang usah diubah ya teman-teman, dibiarkan saja. Nah, kita tinggal lihat di sininya lagi, kayak tadi, di statistik dan P. Karena datanya harus dari 0, lebih 0,05. Nah, di sini juga 0,092 dan P-nya 0,242 yang dimana datanya lebih dari 0,05 ya teman-teman. Jadi di variabel ini juga berdistribusi normal yang dimana eh, dari kedua variabel tersebut itu bisa dikatakan berdistribusi normal karena nilainya di atas 0,05 semua. Selanjutnya kita masuk ke uji hipotesis parametrik. Yang dimana kita masuk ke sini, regresi. Terus kita ke korelasi lagi. Kita masukkan kedua variabelnya. Kita pencet display. Setelah itu kita pencet juga asumsi ceknya. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat dari uji hipotesisnya, dia di person R-nya itu dia 0,337 ya, di mana nilainya juga di atas 0,05. Jadi kesimpulan dari data saya eh, itu dapat dengan demikian bisa dibilang kalau HO-nya itu ditolak dan H1-nya diterima. Juga bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kepercayaan diri dan lingkungan keluarga. Karena di mana skor kepercayaan diri secara statistik lebih tinggi dibandingkan skor lingkungan keluarga. Oke, sudah cukup dari saya bagaimana cara mengambil data dari JASP, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan masih ada yang salah-salah juga dimaafkan. Karena di sini saya juga baru belajar tentang JASP, teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.